Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala fi ayatin ukhra qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita sama-sama dapat berhadir dan bersilaturahmi teristimewa dengan para guru, para abu, senior-senior kita yang sudah berkiprah demikian lama di bidang ilmu dan keilmuan, mendidik generasi ke generasi sampai pada masa kita, dan bahkan di hari ini anak-anak kita tetap dididik oleh guru-guru kita yang mulia tersebut. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama. Al-Mukarram Abuya Mawardi Wali selaku Rais Am Dayah Darussalam Al-Waliyah Labuhan Haji, tempat dulunya kita pernah berkiprah di bidang keilmuan, belajar dan mengajar bud dan semubud, beserta keluarga dan keluarga besar Abuya Mudawali yang sudah berhadir di majelis ini. Ada Abi Hidayat Wali beserta adinda beliau Tengku Habibi Wali dan Hamal Wali. Kemudian penghormatan saya kepada guru-guru kita yang sudah berhadir, teristimewa kepada ayah dari Cetrung yang baru saja menyampaikan materi di hadapan kita semua. Penghormatan saya teristimewa kepada guru dan orang tua saya Abu Madinah dan beserta rombongan. Penghormatan kepada guru-guru saya di sini berhadir, ada Abati dari Murah Mulia, Abati Dahlan, tadi juga ada Abi Mustafa dari Meling, Propo, Abi Propo. Kemudian penghormatan saya kepada para pemateri yang sudah berhadir, teristimewa yang duduk di depan tadi rata-rata ada hubungan dengan Abu Madinah. Ada dua tadi menantu Abu Madinah, dan yang seorang lagi tersisa di depan Tengku Farmadi, juga suami dari keponakan Abu Madinah. Hanya Madinah itu ikut yang hanya Mekah. Yang saya muliakan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja penghormatan kita setinggi-tingginya kepada fasilitator pelaksana kegiatan muzakarah pada hari ini, yaitu Wali Kota Luxmawe Tengku Suaidi Yahya beserta Yayasan Suaidi Saudiyah Al-Waliyah Al-Khalidiyah, juga kepada para pejabat dari Pemko Luxmawe yang tadi sudah berhadir bersama-sama dengan kita, Wakil Wali Kota Bapak Sekda,
Kepala Dinas Syariat Islam, Ketua MPU, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu, dan penghormatan tidak boleh lupa kepada pendamping sebelah kanan saya yang sudah mempersilahkan untuk maju dan tampil di sini, Pak Halim LC. Judul materi kita hari ini adalah modernisasi Islam dalam sudut pandang Ahlu Sunnah wal Jamaah, disingkat menjadi Aswaja. Aswaja itu istilah yang populer di Indonesia, sedangkan untuk di internasional disebut dengan Sunni singkatannya. Ahlu Sunnah orang-orangnya disebut dengan Sunni. Biasanya berhadapan langsung dengan Syiah yang mereka disebut dengan Syi'i. Sampai ke Indonesia kita tidak menyebut Sunni, kita menyebutnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disingkat menjadi Aswaja. Mungkin orang-orang yang dinisbahkan kepada Aswaja akan disebut Aswaji, orang-orang yang dinisbahkan kepada Aswaja. Ini sebuah istilah yang baru. Dan ketika menguraikan judul ini sedikit demi sedikit, modernisasi dalam beragama dalam sudut pandang Aswaja, ada sebuah kata yang mirip-mirip sekarang sedang digaungkan dan digalakkan, yaitu moderasi beragama. Ada moderasi, ada modernisasi. Moderasi sebenarnya itulah bahagian dari ajaran Islam itu sendiri yang disebut dengan at-tawassut, wasatiyah ataupun moderat. Tetapi tentu saja moderasi yang sedang digaungkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini. Tapi itu bukan tema kita. Tema kita adalah modernisasi. Modern. Dulu modern itu hanya dikenal oleh orang tua kita pada sepeda itangen, sifat modern. Alakiban makna modern yang betulnya wallahu alam. Dan modern dalam bayangan kita secara awam adalah hal-hal yang baru, yang canggih, yang keren. Dan itu identik dengan produk-produk dari barat. Acai kamu barat, kamu modern. Bahkan standar kehebatan kita pun diukur dengan materi tersebut, barometer yang sama. Orang yang paling hebat itu disebut kaitele kapi, dan rata-rata baratnya kapi. Nyamnya kaitele kapi kemudian artinya. Setiap kali menyebutkan kata modern, mengat ke barat itu, sehingga terjadilah persekongkolan kata antara modernisasi dengan westernisasi. West dari makna barat, westernisasi gaya yang ke barat-baratan. Sedangkan modernisasi seharusnya tidak identik dengan kebarat-baratan. Modernisasi itu lebih universal, berlaku pada semua bidang. Tapi karena terlanjur modernisasi ini seiring dengan bangkitnya Renaissance, pembaharuan di Eropa dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan, yang Islam juga terimbas sedikit karena Turki itu berada pada bahagian negara-negara Eropa. Maka Turki justru persenjataannya lebih dahulu canggih dibandingkan Eropa-Eropa yang datang kemudian. Dan kita di Aceh pun ikut minta bantuan kerajaan Turki untuk memberikan meriam dalam berperang. Jadi kalau kita pelajari sejarah tentang penaklukan Konstantinopel yang menjadi Istanbul hari ini, pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, cerita kepahlawanan itu diisi dengan bagaimana usaha pejuang-pejuang Islam di kala itu untuk membangun meriam sebesar-besarnya. Karena dulu belum dikenal teknologi untuk memadatkan tenaga, dengan ukuran yang kecil daya ledaknya besar. Tapi seiring perjalanan waktu, senjata semakin kecil tapi daya ledaknya semakin tinggi. Maka dulu dirancang meriam yang sangat besar dengan peluru yang sangat besar untuk meruntuhkan tembok dan benteng Konstantinopel. Nah, seiring waktu, teknologi dikuasai oleh orang barat pelan-pelan, dan mereka padatkan teknologi tersebut. Semakin kecil bendanya, ternyata semakin dahsyat ledakannya. Kita ambil contoh sederhana dulu, ini untuk pemahaman modern, pengantar katanya, sekaligus untuk menghabiskan waktu, hantu bahan-bahan.
kenderaan yang kita kenal, motor, Kijang komando zamannya 1500 cc. Itu daya kudanya hanya 72 daya kuda. Lalu naik menjadi Kijang kapsul 1800 cc. Kemampuan tenaganya itu hanya 92 daya kuda. Tiba-tiba muncul mobil Toyota Avanza, hanya 1500 cc, lebih kecil daripada Kijang kapsul yang 1800. Ternyata yang 1500 cc ini menghasilkan 110 daya kuda. Mesin lebih kecil, tenaga lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih efisien. Tapi nyobek sampai kegiatannya tu yang motor-motor penaji Kijang kapsul karya pulau kan tu Avanza mendung. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana modernisasi itu dilaksanakan di Eropah, semakin canggih. Akhirnya karena mereka yang melakukan terobosan-terobosan, melekatlah image di dalam benak katanya, setiap yang modern itu identik dengan barat. Saya kamu modern, kamu barat. Maka harus dikembalikan pada pendekatan agama. Segala sesuatu dikembalikan kepada asalnya, baru kita dapatkan titik temu. Karena bila tidak kembali kepada asal, pemahaman akan rancu. Katanya waktu tebut badayah mentang menan metaah wajib, ternyata wajib itu tidak dari satu sudut pandang. Ada wajib dari sudut pandang hukum taklifi, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Na wajib dari sudut pandang ilmu aqidah, ilmu akal, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ketika terpegah wajib, bermohon ya hoi woi. Jadi baik tampaki mekacuk tu, ternyata ujung-ujung jihkannya. Nya lagi tampaki dengan Wahabi lebih jauh kan. Itanya waktu terpegah sunnah, sunnah lawan dari makruh. Jawabannya ni cok sunnah, sunnah lawan bid'ah. Asal kakon sunnah, bid'ah mendubuanya. Dan celakanya wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka termasuk agenda orangnya bid'ah. Nya dah neraka mendu. Hai dia fikir ngawanya. Ya. Modernisasi kalau kembali kepada pendekatan agama harus kembali kepada bahasa Arab, karena Allah Ta'ala turunkan ajaran Islam dengan kitab suci Al-Quran, dan hukum dasar penjelasannya ada pada hadis Nabi. Al-Quran bahasanya Arab, ada ketentuan membacanya pun harus dengan irama orang Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabiyyah. Bacalah Al-Quran dengan logat, dengan lahjah, dengan dialeknya orang Arab. Tapi sampai ke Indonesia karena naik Islam Nusantara, ibut Quran dengan irama keroncong Jawa. Ya, mulai dari Quran dengut, ngadanya dengut. Ini kerusakan fatal, dan itu ingin dimasukkan dalam makna moderasi menuju wajib-wajib agama. Kalau ingin paham agama, maka kembali kepada persoalan Arabnya. Dan itu yang dulu sempat saya kritisi dalam sebuah dialog dengan wartawan, ketika mereka bertanya, kemajuan pendidikan Islam itu ternyata ada di Barat. Mohon maaf saja, sarjana-sarjana, dosen-dosen di Universitas Islam Negeri di Darussalam itu rata-rata mereka menuntut ilmu dan bergurunya ke Barat tentang metodologi dan lain sebagainya. Yang dari Timur Tengah lagi, yang Halim dan Tuan Ustaz Amanhur, agak dia bercuit rimong kan, seleksinya terlalu berat. Yang kabayan yang rimong, badiah meh rimong. Kedih karena kira aswajah, meh kena kira Wahabi. Makanya menggantung ngomong. Makanya pegat mazhab baru penan dengan aswabi, semi aswaja, semi Wahabi. Ini persoalan. Jadi banyak intelektual Muslim itu berguru ke Barat, profesor, doktornya dari Barat. Maka tanya, kemana seharusnya kita belajar Islam? Jadi saya jawab pada saat itu, saya pernah kuliah di IAIN sebelum menjadi UIN. Saya masuk mata kuliah dirasat Islamiyah tentang sejarah kehebatan Islam di masa lalu. Dosennya itu tamatan Barat. Jadi ketika berbicara tentang sejarah kehebatan Islam dan sosok-sosok pemimpin Islam yang sukses, disebutlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ternyata beliau bantah. Itu kalian kaji hanya dalam buku-buku pelajaran sejarah SKI, sejarah kawan Islam di sekolah tingkat aliyah. Itu tidak cocok di kampus.
Masalah kalian percaya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu khulafaur rasyidin hebat. Persoalan keimanan kalian taruh dulu di pintu, masuk ke dalam ini tanpa iman belah. Ini bayang, masuk kampus Universitas Islam Negeri, berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam, tapi kebah iman ba pintu tamung dalam hana ba iman. Nyam nyadruk malaikat maut itu nyawang itu meco iman dalam model kebah iman ba pintu. Maka dalam metodologi mereka imannya lagi tah je tak kebah lah ya. Sedangkan di Arab, di Mesir, walaupun dosen-dosennya sebagian berlisensi Eropa, mereka tetap punya sebuah standar. Asal belajar tentang akidah, tetap penegasannya perkuat pondasi iman dulu. Qawi imanak iya beni, pegang iman katalah ledilai wahainya, baru wujud tambuno akidah. Ini pendekatan yang berbeda. Maka kalau kita belajar tentang Islam dari Barat, sekedar untuk mengetahui bagaimana sudut pandang mereka terhadap Islam, okey. Tapi untuk tetapi Islam yang kebit-bit, yang aplikatif, yang kita praktek dalam kehidupan, tetap tempatnya itu di Arab. Maka Barat dan Arab itu berbeda hanya satu titik saja. Arabun dengan Gharbun. Arab dengan Gharab, Barat. Dalam bahasa Arab, modernisasi itu sering diungkap dengan kata at-tahdis. Di dalam literasi Al-Quran dan hadis terdapat kata at-tajdid. Maka ada hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, yab'atsullahu fi hadhihi al-ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun may yujaddidu laha amraha, yang may yujaddidu laha dinaha, yang memperbaharui imannya, persoalan agamanya. Mujaddid, kita menyebutnya mujaddid, pembaharu. Pendekatan bahasa Arab, ternyata modernisasi di dalam agama yang disebut dengan tajdid bukan untuk melompat ke depan, tetapi untuk merujuk ke belakang. Maka modernnya agama Islam bukan dengan ukuran Barat, bukan dengan sudut pandang Barat, tapi dengan sudut pandang orang-orang yang sudah pernah berhasil menjadikan Islam ini sebagai penguasa di dunia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, sampai terakhir dinasti Bani Turki Utsmani. Apa perbedaannya? Sangat kontras. Di dalam ukuran orang Barat, modernisasi itu dikaitkan dengan jumlah yang banyak. Sudah banyak memiliki, menguasai, itu dianggap modern. Sedangkan di dalam Islam, modern itu dianggap dinilai dari sudut pandang keberkahan. Maka selama umat Islam memahami bahwa modernisasi itu dari sudut pandang Barat, makin modern umat Islam makin terjajah. Tapi selama umat Islam memahami modernisasi itu dengan pendekatan para ulama pendahulu, semakin kita modern, maka Islam semakin kuat karena ada nilai berkah. Kenapa? Islam ini tidak pernah oleh Allah dipromosi dengan jumlah yang banyak. Selalu saja Islam ini dipromosi oleh Allah dengan sebab berkah pada jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya mengalahkan pasukan yang besar. Merujuk peristiwa antara tentera Talut menghadapi pasukan Jalut. Tentera Talut sedikit, Jalut banyak. Yang bacutnya menang. Umat Islam sejak dari masa Rasulullah sampai khalifah-khalifah sesudahnya terjun dalam medan perang, tidak pernah jumlah tentera Islam itu lebih banyak dari tentera musuh, kecuali pada peperangan Hunain. Tapi justru dengan banyaknya tentera Islam pada perang Hunain, umat Islam hampir kalah. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak sekali medan perang, termasuklah hari peperangan Hunain. Apa yang istimewa dari Hunain? إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, ketika kalian terkagum-kagum oleh banyaknya jumlah kalian.
Ternyata jumlah yang banyak ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka selama umat Islam berfikir dengan pola barat, dengan pola modernisasi orang barat, maka modernisasi bagi Islam adalah kerugian. Tapi apabila pendekatan modernisasi adalah kembali kepada pendekatan para ulama di masa lalu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad para ulama, barulah kita mendapatkan keberkahan. Itu baru memisahkan antara modernisasi pola barat dengan modernisasi pola Islam. Nah, di dalam Islam ternyata modernisasi ini menjadi rancu sebab ada gerakan-gerakan modernisasi yang ternyata tujuannya adalah pemurnian agama dengan menafikan ijtihad, dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimatul haq yuradu bihil batil. Ada kalimat yang benar tapi maksudnya itu sangat rusak. Nyokinya slogan Wahabi lebihnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ipikir mangat ha baca Qurannya, nyamut tajwid menteng hana tepat. Itu bahasa Arab menteng hana mupat. Mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan melewati semua generasi-generasi para ulama. Bagaimana caranya? Hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran. Padahal Al-Quran diterjemahkan oleh orang cid. Maka rusaklah pemahaman tajdid itu dengan sebab adanya gerakan-gerakan tajdid yang dipelopori oleh karangan Salafi Wahabi, yang disingkat menjadi Sawah, Salafi Wahabi. Salafi itu sendiri diplesetkan menjadi salah fikir, bukan lewat yo. Fikir nyomna rupaji kakak neganya. Ini tantangan. Maka para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul lagi persoalan, Ahlus Sunnah mana yang kita maksud? Apakah Ahlus Sunnah global yang kita sebut Sunni, maka termasuklah Wahabi mengklaim diri sebagai Sunni. Makanya saat terjadi perang antara Arab Saudi dengan Yaman, antara Muslim Sunni dengan Yaman yang Qudsi, itu adalah orang Syiah. Tapi apa yang terjadi? Yang Wahabi yang mengklaim diri sebagai Sunni, andai kata kita terima klaim tersebut, itu adalah Sunni garis keras, dengan Yaman Hutsi yang aliran Zaidiyah sebagai Syiah yang paling lembut. Nyan pertih lagi kita berhadapan kasus na polisi jahat gedrok pencuri gakai. Hoda dong polisi jahat idrok pencuri gakai. Syekh Ahmad Tayyib Syekhul Azhar meralat kembali kesimpulan tersebut dan beliau kembali merangkul Arab Saudi untuk tetap sebagai bahagian dari Sunni. Makanya Arab Saudi merasa tertekan sedikit, dakwah-dakwah mereka mulai berubah dalam konsep ini. Itu baru di tingkat global. Kemudian kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Sunni yang dimaksud, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah yang mengikut kepada paham dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selama mereka merujuk kepada salah satu dari mazhab yang 4, mereka disebut sebagai aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk Muhammadiyah di dalamnya itu dianggap sebagai aswaja dengan sedikit pemikiran-pemikiran berkembang yang agak berbeda. Yang berbeda kemudian adalah di turunan cabangnya, bukan di pokok asalnya. Jadi seolah-olah terkesan kita ini ingin tampil beda saja. Jadi kalau melihat betapa Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru ke Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berguru ke Mekah, hanya perbedaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Nusantara, bukan ke Indonesia. Kalau di Indonesia udah ya, pulang ke Nusantara, tinggal di Yogyakarta yang merupakan kota, membangun sekolah. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke kampung di Jombang, membangun pesantren. Maka identiklah Muhammadiyah dengan sekolah dan NU dengan pesantren. Belakangan Muhammadiyah mulai bangun pesantren, maka mulailah NU membangun sekolah. Materi kamu kim tahu juga. Maka sudah ada orang NU yang sekolah di sekolah Muhammadiyah dan sudah banyak orang Muhammadiyah yang masuk di pesantren NU. Makin pancara tanpa kilau. Semakin lama semakin melebur. Hanya ada perbedaan-perbedaan kecil. Saya teringat tahun 2007 menghadiri acara haul almarhum Abu Ibrahim Ishaq Belamno dengan Abati Dahlan dari Brahmuria. Kami satu kloter waktu itu dengan Tengku Abdul Razak LC, beliau Tengku Ramli. Setelah selesai rapat di tengah malam jam 1, duduk di warung kopi, biasalah orang Aceh. Jep kopi ngak bek pungo. Jep kopi.
Saya menghadap kemari, ada satu meja lagi menghadap ke samping. Begitu saya melirik ke samping kanan, ternyata yang duduk di samping kanan itu adalah Abun Tepindraya, Ketua MPU PD Jaya. Ya. Tahun 2007 saya sedang getol-getolnya menggali informasi tentang khilafiyah. Kebetulan bertemu beliau, ada momen untuk bertanya, lentanya untuk bagaian. Boka pun. Sebetulnya wirid le semahyangnya lebih hegat jihad atau lebih hegat sir. Bukan begitu tuan ya. Sebetulnya wirid semahyangnya betul lagi tanya atau lagi awaknya. Itu bahasa saya. Lagi kita nyo, maknanya kita orang pesantren atau lagi awaknya. Menyawaknya pesantren kaum Muhammadiyah ho. Kenapa ada yang lihat Amir kamu ho. Apa jawaban beliau? Allahumma ighfir lahu. Hai. Atanya beraya rata tu dadanya. Atanya beraya rata tu dadanya. Yang apakah pun? Yang betul cik lagi awaknya. Itu jawaban beliau. Yang betul cik lagi awaknya. Maka saya kejar jawab. Menyebut betul lagi nya pakai cik tanya menau. Apa penegasan beliau? Karena awaknya kemenan maka cik tanya lagi nyawa. Jadi karena awaknya kemenan maka tanya lagi nyawa. Maka kalau kita kaji dalam kitab fikih, apa yang menyamanya dalam cilap yang ada talibin ya mentah. Wa yusannu dzikru wad du'a'u aqbaha wa yusirruhuma illa li nahwi imamin yuridu ta'limal ma'mumin fayajhar. Nyantai nak kajian draw bebel nama ile. Tapi hanya untuk menegaskan bahawa di ujung-ujung Muhammadiyah dengan NU hanya ingin mencari identitas perbedaan, menyokawai dia dengan cocok lain. Maka dalam bab penentuan awal akhir Ramadan, ke awal NU cok kalan bulan, maka awalnya cok hisap tentang. Jadi sebenarnya bukan perbedaan dari pucuk pimpinan, ini hanya anak-anak yang mencari alasan lah. Makanya di dalam Islam, selama kita kembali kepada pemikiran-pemikiran para pendahulu, tajdid yang kita maksud, maka umat ini akan kuat dan bersatu. Maka persatuan inilah yang menjadi modal dasar berkembangnya dakwah. Oleh karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala menyatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluhum. Tidak akan menjadi baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang dulu pernah menjadi baik pada generasi awalnya. Apa yang hebat di generasi awal? Khilafiyah pada persoalan furu' dan ibadah itu tidak menjadi alat sengketa untuk berpecah belah. Nyatanya habis bateri bapu bulat hentai bentang. Bang pakai hal-hal yang hana perlai bentang. Maka akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk berfikir mendakwahkan non-muslim masuk Islam karena sibuk bertengkar Islam dengan Islam. Hanya dalam satu ajaran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Nyan galam di dalam satu pendapat, itu belum lagi di dalam satu daerah. Ini prinsip dasar. Makanya kata para ulama merujuk kepada hadis riwayat Abu Hurairah tadi, ya ba'atsullahu fi hadhihi al-ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu amra diniha. Allah Ta'ala mengutus umat ini di setiap satu abad, setiap awal 100 tahun, orang-orang yang memperbaharui agama ini, memodernisasi agama ini. Ketika disyarahkan hadis ini, dikatakan bahwa hadis ini tidak merujuk kepada satu orang tokoh, tidak mesti satu orang ulama, karena man itu adalah isim mausul yang mustarak, je ketiga orang, je kedua, je kerame. Maka tidak boleh kita mengklaim bahwa mujaddid abad ini adalah si fulan. Kenapa? Ada wilayah-wilayah yang lain yang mujaddidnya itu berbeda. Pokoknya setiap 100 tahun ada mujaddidnya. Kita tidak disuruh cari tahu siapa mujaddid tersebut. Kita hanya diarahkan untuk memperhatikan betapa agama ini ketika sudah jauh melenceng diperbaharui kembali untuk kembali kepada pondasi asalnya. Yang tidak boleh diperbaharui Al-Quran dan hadis, tetapi ruang-ruang ijtihad diperbaharui. Maka kita perhatikan betapa di dalam mazhab Syafi'i saja. Bismillah. Oleh Imam Syafi'i, misalnya kita ambil kasus transaksi jual beli sekecil apapun tetap mensyaratkan ijab qabul.
tidak sah bai'ul mu'attah. Lalu ada mujaddid Imam Nawawi Syarfuddin, beliau menyatakan sah bai'ul mu'attah, padahal beliau di dalam mazhab Syafi'i. Ini contoh sederhana. Maka nanti akan berkembang tentang ekonomi syariah itu pada Ustaz Dr. Damanhur Abbas LCMA. Saya dengan sebab beliau hari ini pun sudah dapat LCMA je. Nyobe hana mohon tang, udah lain kana dan pekahana. Ya. Ini persoalan yang mendasar bahwa ijtihad itu bisa berubah. Makanya mazhab itu bukan pendapat imam. Mazhab itu adalah mesin untuk memproduksi hukum yang digariskan oleh imam mazhab. Bila tidak pemahaman demikian, maka sungguh kita akan digugat, kenapa kalian yang bermazhab Syafi'i tetapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Karena mazhab bukan mengikut pendapat imam mazhab, tapi mazhab adalah berijtihad berdasarkan rumusan yang dibuat oleh imam mazhab tersebut. Ada perkembangan usulnya menolak model pakaian apapun yang dihadiahkan oleh sahabat yang pulang dari perjalanan dan safar mereka. Na yang wa dari Mesir gejuk baju Mesir getuk, na yang wa dari Yaman gebi baju Yaman getuk li Nabi. Lah watenyan hana yang wa dari Aceh mengkupiah ketuk, mereka getuk Nabi. Maka dia fikir kupiah ketupnya hana umat Islami. Jadi ini persoalannya. Maka modernisasi bukan berarti bahwa kita harus seperti orang Arab kamajudat ataupun seperti orang Barat pakai baju jas. Tidak. Kembali kepada identitas masing-masing, tetapi pemikirannya harus maju. Kita mampu beradaptasi dan kita mampu dengan dalil-dalil agama untuk menjawab tantangan zaman. Itu yang disebut dengan modernisasi. Atau modernisasi yang kedua, yaitu mempercanggih alat-alat untuk mempermudah teknologi. Zaman dilaya, asal kita bertamu ke sebuah tempat, PR pertama adalah bertanya hal kiblat. Sekarang bandum orang yang punya HP Android dan punya paket data, mereka bisa mengakses kiblat. Tinggal ibu kampung tunjuk juga kena kiblat. Tajak rumah gap hana payah tanjang baru rumah kamu hal kiblat. Modern, menggunakan alat-alat yang canggih untuk memudahkan praktik beribadah, termasuk ibadah haji benar. Pesawat, maka dibuat penyesuaian kata orang zaman ge haji, maka kepenan tu biayanya itu ONH, ongkos naik haji. Pakan karena pesawat naringin payah lawitnya ternyata pesawat hanya gejak namun dalam pesawat juga karena pakai belalai, maka diganti dari ONH menjadi BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hanya pegah dia ongkos naik ada hana ini waktu pak ruang tunggu tak kan, dari ruang tunggu dalam pesawat tinggal tamong tu, maka hana naik pakai pegah tu ONH ganto dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Ini kan pendekatan kata alih betul alih kan pokoknya tanya bagian cocokologi cibrat hai nah. Ini modernisasi, menggunakan alat-alat yang canggih untuk mempermudah ibadah. Maka Islam yang dituntut modernisasi itu menjawab tantangan zaman. Ketika dulu transaksi bersatu majlis duk pembeli dan penjual dalam sebuah akad, jinau terjadi jual beli online. Bagaimana Islam harus menjadi modern, siap menjawab tantangan zaman. Sah transaksi online, jepat urang Mekat di Amerika, urang Moblau yang pak di Aceh. Malam itu urang nyan kira bersatu majlis. Itu yang menjadi tantangan. Sedangkan tuntutan barat adalah bagaimana modernisasi itu menjadikan umat Islam lupa tentang asal usul sejarah dan kebesaran nenek moyangnya. Baik lagi jamun, baik pegah kapi dengan Islam. Makanya yang digerakkan secara sistemik di negeri ini adalah tidak boleh lagi ada istilah kafir yang jid non muslim lagi. Karena memang kita negara yang durhaka kepada bahasa sendiri. Orang cacat hanya leta pegah cacat, pecit disabilitas. Waktu tak dalam kamus pun disabilitas artinya cacat. Pembantu hanya leta pegah pembantu, pecit asisten pegah. Waktu tak dalam kamus waktu Inggeris pun asisten pembantu cit. Nyandum tingkat bangai katanya kaboronya. Makanya hari ini modernisasi tidak boleh mencabut kita dari akar agama, tidak boleh modernisasi mencabut kita dari akar budaya. Tidak ada negara dan satu peradaban yang maju yang meninggalkan akar budaya dan akar agamanya. India maju sampai Uronyo, tidak meninggalkan pakaian sarinya, dengan bajunya, dengan bahasanya.
Cina bauronyo, Bandung dikuasai. Mereka tidak pernah lupa bahasa Cincuanya. Untuk ukuran Indonesia, Jawa dengan Padang, kemana-mana tetap membawa identitasnya. Aceh pekah nama maju-maju. Luk Semawe mentang tajak bahasa Indonesia ada berhabak. Maka kita tidak maju-maju. Orang yang meninggalkan akar budaya dan akar agama tidak akan maju. Maka modernisasi dalam agama, dari dahulu para ulama sudah sepakat, agama harus modernisasi, tapi bukan sesuai selera barat, tapi sesuai dengan selera agama itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis benar. Allah Ta'ala akan utus pada setiap satu abad orang-orang yang akan memodernisasi agama ini. Bukan modernisasi untuk meninggalkan ajaran agama, tapi kembali kepada kekuatan agama, persatuan dan akhlak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, gure-gure yang Tuhan muliakan, nyan sekedar provokasi untuk cat uronyo jebek mentengut adanya. Cik menai je. Menyo selu-selu hat kenang irama gamelan melumpo dah cat uro. Maka demikian dari lentuan nawate sekitar setengah jam tu sebetulnya kena lentamah setengah jam tu. Maka pegah le Tengku Halim hadir le karena sesi tanya jawab. Maka karenanya aturan dari moderator kembalikan kepada moderator. Maka saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada yang bertanya sama sekali, dan saya ucapkan terima kasih. Demikian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada persoalan bagaimana menafsirkan Al-Quran oleh sebahagian orang dengan sesuai keinginannya. Artinya apakah itu dengan manhaj hermeneutika mereka, ya, sehingga tidak berpegang lagi kepada penafsiran-penafsiran ulama yang berdasarkan athar dan riwayat-riwayat yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Persoalan tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menetapkan standar man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya dan ternyata penafsirannya itu benar, maka sungguh dia sudah berbuat salah. Batasannya sangat jelas. Barang tiga tahu yang ketafsir Al-Quran menurut jet draw dengan pandangan draw dan ternyata penafsirannya betul, ada betul ke kira salah. Bukan salah penafsirannya, tetapi keberaniannya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, itu sebuah kesalahan. Pandangan ini, pendapat Ibnu Abbas ini kembali kepada pemahaman bahasa tadi, menafsirkan Al-Quran bi ra'yi bukan bi ilmi. Adapun orang yang melakukan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan ilmu dan kapasitas masing-masing, maka kita harus kembali kepada sebuah standar awal di dalam Islam, bahwa tidak ada satu orang pun yang maksum selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada satu orang lagi, guru saya, namanya Tengku Maksum. Beliau anggota MPU Aceh Besar, ya. Tidak ada seorang pun yang maksum. Artinya pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, bahkan penafsiran para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Cuma yang dikembangkan sekarang oleh para intelektual muslim yang mempunyai ilmu di bidangnya, ada yang ahli di bidang sastra, ada yang ahli di bidang budaya, adalah menafsirkan ulang Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan budaya dan bahasa ataupun bidang-bidang masing-masing, bukan mengubah dari penafsiran para ulama. Mereka tidak berani untuk mengintervensi tafsir-tafsir para ulama itu, karena itu adalah warisan keilmuan yang diwariskan turun-temurun. Itu dimulai sejak dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris datang berkunjung ke tempat Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit. Ketika beliau berdialog dengan Abu Yusuf dan Abu Muhammad, sahabat Imam Hanafi, dari dialog panjang tersebut dua orang alim besar ini paham bahwa kapasitas keilmuan Imam Syafi'i lebih tinggi daripada mereka, bahkan boleh jadi lebih alim daripada Imam Hanafi itu sendiri. Apa yang terjadi? Di akhir diskusi, kedua orang murid Imam Hanafi ini menyerahkan sebuah kunci kepada Imam Syafi'i. Beliau katakan, "Wahai Muhammad, guru kami sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau tidak menulis sebuah buku dan beliau tidak melarang kami untuk menulisnya.
Maka kami tulis semua yang kami ingat dari pengajaran beliau, dan semuanya itu ada di dalam perpustakaan. Ini kuncinya. Silahkan engkau baca, bila ada yang salah menurutmu silahkan coret saja. Nyan izin yang gebi oleh sahabat dan murid Imam Hanafi kepada Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i masuk ke dalam pustaka itu, beliau i'tikaf di sana mengkaji semua materi-materi tersebut. Nak dicoret, tidak ada satu baris pun yang beliau coret. Kenapa? Karena pada keyakinan beliau ini hasil ijtihad Imam Hanafi. Bahwa saya berbeda, saya akan tulis yang lain. Maka amanah keilmuan itu turun sampai sekarang oleh orang-orang yang berilmu, tidak akan merusak ijtihad orang lain. Mereka hanya akan menggugat ijtihad orang lain di dalam tulisan mereka berikutnya. Makanya orang-orang yang ingin belajar tafsir-tafsir modern harus belajar dulu tafsir yang turas ini, tafsir-tafsir asal dari para ulama. Baik untuk mewet pikiran kan. Nah, tentang tanya kamaju tak pikiran merumput dengan ilmu kampung kedaya gugatnya. Nah, padahal adanya yang urut baca bung. Jadi boleh penafsiran tersebut selama yang menafsirkan adalah orang yang punya kapasitas pada bidangnya masing-masing, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hanya logikanya saja. Demikian. Baik, mungkin ini pertanyaan juga mendekati kepada kesimpulan daripada muzakarah dengan sesi yang ketiga tentang modernisasi dalam beragama. Segi apa saja yang dapat diterima tentang modernisasi tersebut, dan juga menurut pandangan daripada Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini menjadi juga bagian daripada kesimpulan. Fadhal. Iya. Sebelum menghadiri majlis ini sejak dari 7 hari yang lalu, saya ulang-ulang ceramah tausiah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, tentang modernisasi di dalam Islam. Dan beliau tetap kekeh berpegang pada sebuah pernyataan, umat Islam kehidupannya itu tidak bisa keluar dari perkembangan zaman. Persoalan hidup terus berkembang, peralatan terus berkembang, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa bertahan dengan pendapat-pendapat ulama di masa lalu, karena ada hal-hal yang barangkali belum sempat dipikirkan. Tapi yakinlah, pendapat pemikiran ulama masa lalu sangat jauh. Mereka sudah menjawab persoalan kita yang hidup hari ini, sedangkan kita yang hidup hari ini belum sempat membaca tulisan mereka di masa lalu. Maka beliau tetap konsisten dengan pernyataan Islam itu menerima perubahan selama itu dalam ruang ijtihad dari Al-Quran dan hadis. Tapi Islam tidak menerima apabila ingin mengubah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, prinsip-prinsip perubahan tersebut tetap merujuk kepada kaidah-kaidah ilmu yang sudah tetap di dalam kitab-kitab turas. Beliau tidak bersedia apabila kemajuan-kemajuan di dalam Islam dengan meninggalkan turas-turas ini. Karena keberkahan Islam inilah yang menjadikan Islam maju, bukan karena kemajuan pemikiran umat Islam. Maka padumna gure-gure katanya jamun hana gelar akademik musapa lahir tengku abu-abu malim bibirayah. Tapi ketika bauronyo katanya gelar akademik hanam kata oh pegah mukero gitu nyandum legah. Bean urang lain gedidik mana rogah kemah. Kenapa? Ada yang kita lupakan tentang keberkahan. Maka keberkahan itu ada pada apa yang ditetapkan oleh orang tua zaman dahulu. Dan itu diaplikasikan dalam kearifan hidup tradisi masyarakat. Yang ada orang tua hanjit taboh. Ada bekaya katanya ojit terpegat istana, rumah mak dengan ya hanjit terperedah. Diwarisi. Terpegat cabang lain, ada butam kawin 5-7 boh, rumah tua hanjit dah tinggal. Berkah di hidup. Ini konsep hidup tentang keberkahan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan perkembangan tidak bisa ditinggalkan. Orang yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan zaman akan ditinggalkan oleh zaman dan akan tergilas. Tetapi kemajuan bukan berarti kita meninggalkan keberkahan. Maka bauronyo, sebenarnya saya juga ingin menggugat
Dulu ketika kita akan menuntut ilmu, kita merujuk kepada kitab Ta'limut Ta'lim dan Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Ada Ikhtiyarul Muallim. Tamita guru yang ikhlas untuk tajabut. Hana tajak fikir ke ijazah. Tapi belakangan ternyata ditanya ijazah. Maka beralih dari mencari guru yang ikhlas menjadi kepada guru yang berijazah. Yang ikhlas-ikhlas kakak hana ajak alih. Tajak bayar ijazah. Ternyata belum selesai masalah. Ijazah tidak penting lagi sekarang karena yang dipentingkan adalah akreditasi. Ada yang berijazahnya malim-malim raya. Kalau akreditasinya bukan A bukan B, hana sojak kan? Maka pelan-pelan keberkahan dari gure-gure yang ikhlas yang hana fikir ke ijazahnya benar bergeser kepada gure-gure yang fikir akreditasi. Kita terbawa oleh arus dan saya sesalkan bahawa kita dari komunitas pesantren terikut arusnya. Terikut arus. Saya tahun 2005 bandar tsunami ikut sebuah kegiatan workshop diadakan oleh UNICEF. Pelaku-pelaku pendidikan, datanglah seorang tutor menyatakan, bapak-bapak ini kan sangat bangga menyatakan, nyo kamu jamun gepoh ligure ke tanpa ligure ke cutnil ligure maka ji bisa lagi nyo. Nyo dengan bangga kepada nyo di balik logika kami. Bayangkan tekedi hana ke tanpa ligure, hana ke cutin, hana ke tepot. Lebih hebat lah umrah. Lebih kenyo cit. Maka dari 2005 hana tepoh dan emit, hana cuci, hana tampak. Tapi necitanya dari 2005 ke 2021 toh na emit lebih hebat pada nyo. Yang dididik dari 2006 sampai 2021 toh na emit yang lebih hebat pada nyo yang waronyo. Tidak, keberkahan itu hilang karena kita abaikan pendidikan dan keberkahan orang tua. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nya tentang ilmu. Yang kedua tentang rezeki. Orang cik ditanya jamun terbit dari rumah ditanya dengan homja minta rezeki. Hana peng hana apa merompok ngan pakat duk je kopi rezeki nangan. Hana merompok ngan ke terbit putar-putar gerak rezeki cik sehat badai tibirau. Tapi truk bak katanya hom aja minta peng. Maka menyena orang pakat duk je kopi tapi ke pada tamong peng. Menya hana potensi tamong peng hanya deh. Truk bak anak tanya bergeser. Mereka tidak lagi mencari rezeki, hana li minta peng. Orang tanya hom ja minta kerja bukan nyandu mangai duitnya. Kerja minta. Maka kita kembalikan kepada bahasa-bahasa orang ciknya dengan segala kearifannya. Itulah bahagian dari tajdid. Modernisasi tersebut adalah memperkuat akar leluhur yang sudah berhasil mengusir penjajah. Bukan berpijak kepada ajaran sekarang yang berhasil mengundang penjajah model baru. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tecok berkatnya bak gure-gure danyo, tapudip dalam kembali tradisi lama. Masalah ijazah akreditasi bahkan urung pihak yang fikir-fikir, atai kamalim tajuk aku juga akreditasi gedor ya. Baik ibu dah adanya. Bekap nak ya. Jadi demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kembalikan kepada moderator.